Salam sejahtera jemaat Tuhan. Ini adalah hari ke-6 di tahun 2022. Kita percaya bahwa atas izin Tuhan kita semua boleh ada di sini di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan tetap menuntun kami memasuki tahun 2022 ini. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin membaca firman kebenaran-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dimampukan untuk memahami dan memaknai apa kata firman. Kami menyadari keterbatasan kami ya Tuhan. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami. Kami datang berdoa kepadamu dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saat ini bacaan kita dari kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Sekiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam sawannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Amin. Kitab Mazmur saat ini bicara tentang sebuah permohonan dari seorang raja, yakni Salomo. Dalam konteks Israel, raja adalah orang yang diurapi oleh Allah. Kalau dalam sistem politik disebut sebagai pemerintahan teokrasi. Karena itu setiap raja adalah pelayan Allah. Seorang raja harus melayani Allah dengan bersikap adil, jujur, dan memperhatikan orang-orang miskin. Raja tunduk pada kuasa ilahi dan bukan pada kuasa manusia. Bukan atas desakan rakyat, bukan atas desakan para pembesar. Tentu ini berbeda dengan sistem demokrasi, di mana setiap pemerintahan tunduk pada rakyat karena dia dipilih oleh rakyat dan rakyat yang berdaulat. Raja dalam sistem teokrasi dipandang sebagai representasi kehadiran Allah dalam dunia. Ketika Salomo menjadi seorang raja, dia meminta hikmat kepada Allah. Dalam bacaan kita dikatakan, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Mengapa hukum? Karena mulut seorang raja adalah hukum. Apa yang keluar dari mulut seorang raja adalah hukum keadilan. Dia berlaku absolut, berlaku mutlak untuk semua, dan dianggap sebagai sebuah keadilan dan kebenaran absolut. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah mispat.
atau keputusan, pertimbangan untuk menjadi patokan, untuk melihat patokan yang benar dan salah, hukum atau aturan untuk menjadi pertimbangan benar dan salah. Karena itulah Salomo meminta mispat, meminta hukum keadilan, meminta pertimbangan untuk bisa melihat kebenaran dan ketidakbenaran, untuk dapat berbuat dan membuat keputusan yang benar dan adil. Karena keputusan raja adalah hukum yang mewakili Allah, sehingga keputusan seorang raja tidak boleh keliru, harus adil dan jujur. Mengapa? Karena dia sedang menyampaikan keputusan ilahi yang dipandang tidak akan pernah salah. Tanggung jawab seorang raja begitu berat. Karena itu, dia membutuhkan hikmat yang besar dari Allah. Dia membutuhkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah agar dia berlaku adil dan benar terhadap rakyat. Kekayaan dan umur panjang nampaknya tidak ada artinya bagi Salomo. Karena yang dibutuhkan seorang raja adalah sebuah kemampuan untuk dapat memutuskan masalah dengan patokan yang benar dan salah. Karena itu yang menentukan kesejahteraan kota dan pemerintahannya. Jika seorang raja berlaku tidak adil, maka akan menimbulkan bencana di kotanya. Jika seorang raja berlaku tidak benar, maka akan menimbulkan tantangan dalam kotanya. Karena itu bacaan ini tidak hanya bicara tentang permohonan Raja Salomo, karena Salomo pun dianggap gagal. Kita tahu bahwa di tangan Salomo kerajaan Israel terbagi menjadi dua, kerajaan Israel utara dan selatan. Tidak ada yang mampu menandingi hikmat Salomo, tetapi dia pun gagal dalam mempertahankan pemerintahannya tetap utuh. Kegagalan Salomo menyatakan kepada kita bahwa masih ada raja yang lebih besar dari Salomo, dan raja yang dimaksudkan itu tidak lain adalah Yesus, raja yang melampaui hikmat Salomo, karena dia adalah pemilik hikmat. Pemazmur menggambarkan dengan sangat baik raja kekal tersebut. Pemazmur menyebut, pertama, penghuni padang belantara berlutut di depannya. Siapa yang dimaksudkan? Tentu adalah para gembala ketika Yesus lahir. Yang kedua, para raja mempersembahkan persembahan. Siapa yang dimaksud? Tentu adalah para Majus dari timur. Ketiga, semua raja sujud kepadanya dan semua bangsa menjadi hambanya. Keempat, dia melepaskan orang miskin, orang tertindas yang lemah, yang tidak punya penolong. Ini semua adalah gambaran tentang Kristus. Salomo bisa gagal, tetapi akan muncul Mesias yang menjadi harapan satu-satunya sebagai raja yang kekal. Apa yang kita mau sampaikan dengan ini? Apa yang disampaikan dalam bacaan kita? Dia bicara tentang sikap Yesus kepada orang yang lemah, orang miskin, terlantar, dan sikapnya itu menyatakan keadilan dan kebenaran. Menyatakan tentang keadilan dan kebenaran seorang raja kekal. Sering hidup kita merasa diperlakukan tidak adil, tidak mendapatkan kepastian tentang hidup. Kita putus asa karena kita merasa telah melakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi ternyata kita belum mendapatkan hasil dari kerja keras kita. Bahkan di masa pandemi ini kadang kita merasa sendirian menghadapi berbagai masalah yang berat. Tetapi hari ini kita disadarkan kembali bahwa hidup dalam Kristus selalu ada harapan. Bahwa harapan itu diperlihatkan oleh pemazmur dengan ungkapan, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong.
Kepada orang seperti ini Tuhan memperlihatkan keberpihakannya, bukan kepada mereka yang telah merasa kuat menghadapi semuanya. Kita tidak menolong orang yang merasa kuat karena mereka tidak membutuhkan pertolongan. Kita tidak bisa mengulurkan tangan kepada mereka yang tidak membutuhkan uluran tangan kita. Karena orang-orang seperti ini biasanya lebih membutuhkan tangan orang-orang yang dianggapnya bijak daripada tangan Allah. Karena itu uluran tangan Allah datang kepada mereka yang menyadari keterbatasan dan kelemahan mereka, bukan kepada yang angkuh dan sombong yang merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebagian manusia hari ini seringkali merasa tidak membutuhkan Allah karena mereka merasa mampu menyelesaikan semuanya. Bukan karena Allah tidak mau menolong, tetapi seringkali kita merasa lebih kuat dari Allah, lebih mampu dari Allah. Kita bahkan sering merasa lebih berpengetahuan dari Allah. Karena itu Bapak Gereja Agustinus meyakini bahwa manusia tidak bisa memiliki pengetahuan dari dirinya sendiri kalau tidak disinari dan dicahayai oleh Tuhan. Jika demikian, apa yang bisa kita banggakan jika kita tidak punya pengetahuan dan tidak bisa berpengetahuan tanpa cahaya ilahi? Apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah jika demikian? Tidak ada. Kita selalu membutuhkan pertolongannya menghadapi berbagai persoalan hidup. Kita hidup dan kuat karena Allah menguatkan kita, bukan karena kita kuat. Salomo mempunyai hikmat dan dapat memutuskan perkara baik dan buruk karena dia memintanya pada Tuhan. Dan kita semua percaya bahwa pemilik hikmat adalah Kristus sendiri. Yesus melampaui hikmat Salomo karena dia adalah pemilik hikmat. Karena itu segala perkara hanya mungkin kita hadapi jika kita menyadari keterbatasan kita di hadapan Allah. Yesus telah menunjukkan keberpihakannya kepada kita yang lemah, bukan kepada mereka yang kuat. Yesus menolong mereka yang merendahkan hatinya di hadapannya. Pemazmur telah menggambarkan Yesus sebagai Raja yang berpihak kepada yang lemah dan yang membutuhkan pertolongan. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman kebenaran yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman yang telah kami dengarkan senantiasa menuntun kehidupan keseharian kami. Kami percaya Engkau adalah pemilik hikmat dan sumber hikmat. Karena itu biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami semua dalam melangkahkan kaki kami di tahun 2022 ini. Kami tahu Tuhan bahwa hidup keseharian kami hanya mampu kami lalui ketika Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tahu ya Tuhan, bahwa hidup ini hanya bisa berjalan dalam tuntunan dan kasih-Mu. Karena itu biarlah Tuhan senantiasa menuntun hidup keseharian kami, sehingga kami semua senantiasa berjalan dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada-Mu di tahun ini. Bapa, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu. Tuhan memeliharakan mereka semua. Tuhan menuntun mereka dalam hidup keseharian mereka. Sertai mereka yang telah lanjut usia. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa kuat menghadapi segala macam perkara kehidupan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam hidup keseharian mereka. Sertai anak-anak kami yang menuntut ilmu, yang jauh dari kami maupun yang dekat. Tambahkan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan proses studi yang sementara mereka lalui dan menyelesaikannya dengan baik karena tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan.
sekalipun ini adalah masa-masa yang sulit di masa pandemi. Tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa membukakan jalan kepada kami ketika kami datang kepadamu. Bapa, sertailah segenap majelis jemaatmu, peliharakan mereka semua dalam mengangkat tugas-tugas pelayanan bersama dengan pengurus-pengurus OIG, sehingga mereka semua boleh mengangkat tugas pelayanan dengan sukacita. Demikian pun Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah mereka senantiasa memerintah dengan hikmat-Mu, sehingga kehidupan yang kami lalui dan pemerintahan ini senantiasa boleh berjalan dalam anugerah dan kasih-Mu, sehingga kami senantiasa mengalami damai sejahtera. Ya Bapa yang kekasih, hidup ini kami senantiasa serahkan dalam tangan-Mu, bahwa Engkaulah yang senantiasa berperkara dalam hidup kami, karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan kekuatan ketika kami lemah, yang menuntun ketika kami jatuh, dan senantiasa memberkati dalam keseharian kami. Kami datang kepadamu dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.